خد شيخنا ومعلمنا وأستاذنا ومربي روحنا وأصله وفري وزوجي وذريتي وآل بيتي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta wa tarhamta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Khawatir mukhtaramin, para alim, para ulama, para kiai bil khusus, khadatul kiram, Abah Dr. Zainal Zuhdi, Abah Dr. Masyhur, dan hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama Allah ditakdirkan bisa hadir bersama-sama dalam pengajian malam Ahad Pahing, yang alhamdulillah hari ini kita pengajian Ahad Pahing kali ini kita isi dengan memperingati haul sang murabbi ruhina, haul guru kita, pembimbing rohani kita, Khadatul Syekh Al-Arif Billah Abah. Semoga Al-Fatihah. Bapak Ibu, salah satu karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah jika kita sama Allah ditakdirkan bisa bertemu dengan sang murabbi ruh, pembimbing hati kita. Bukan berarti kita mengagungkan guru atau bukan berarti kita menyembah guru, mboten. Sebenarnya yang paling bagus dan seutama-utamanya nikmat yaitu ketika andaikan kita bisa langsung bertemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sama Allah ditakdir oleh Allah tidak langsung bertemu dengan beliau secara fisik. Kita sama Allah kemudian dipertemukan dengan penerus-penerus baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadatul Syekh Abah Muhammad Qayyim bin Yaqub. Ini adalah karunia yang sangat besar, wallahi demi Allah. Bapak Ibu, tanpa guru, tanpa nabi, kita
mungkin tersesat tuh. Gini, sebenarnya pada ketika Allah menciptakan kita di alam roh, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf itu, yaitu ketika kita masuk dalam roh, belum roh kita itu dihidupkan dalam jasad. Terlebih dahulu Allah itu membuat sumpah terhadap kita, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Semua roh kita menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Kita sebenarnya terikat dengan janji kita kepada Allah untuk hanya menghamba kepada Allah. Makanya kalau jenengan mungkin pernah mendengar ada orang mengatakan bahwa sebenarnya awal Islam ya ma'rifatullah, betul. Roh kita dulu tahu Allah, kenal sama Allah. Cuma ketika kemudian Allah meniupkan roh itu dalam jasad kita dibelenggu, dihijab dengan jasad, dihijab dengan logika. Kita diuji oleh Allah dengan hukum sebab akibat di alam ini, menjadikan hampir-hampir kita itu semua lupa untuk kembali kepada Allah. Mungkin kita merasa bahwa kita itu sudah, iya kita ingat akhirat dan mungkin hidup kita untuk akhirat. Tapi sungguhnya belum, Bapak Ibu. Kita masih sering selama ini hidup kita tuh hanya hanya sibuk dengan dunia jasmani, sibuk dengan dunia fisik. Padahal roh kita itu bukan fisik. Kita tuh masuk jasmani dan rohani. Kalau jasad kita sebentar lagi zamil akan mati dan menjadi tanah. Tapi roh kita nanti itu akan terus hidup abadi dan kemudian ditanya oleh Allah Nabi di amal akhir, yang akan ditanya oleh mungkar nakir di alam kubur. Makanya orang walaupun di dunia Bapak Ibu, walaupun mungkin di dunia dia ngaku kafir, nggak mau masuk Islam, wallahi demi Allah, saat dia nanti mati, saat dia nanti masuk dalam alam barzah, wallahi dia pasti akan menyaksikan kebenarannya bahwa Allah adalah satu Tuhan yang harus disembah. Kenal Allah, ternyata tidak sama sekali. Saya hanya menuhankan diri sendiri. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Astagfirullah, mengapunten. Maksud saya begini, kita perlu bersyukur pada Allah kalau kita sama Allah dipertemukan dengan orang yang membimbing kita. Makanya hari ini saya mengajak kita semuanya untuk mengkholi beliau, tabarukan. Semoga saja kita sama Allah itu dijadikan seperti beliau. Perlu kita tahu Ibu ya, ini para ikhwan dan juga di mana saja yang mungkin ikhwan Syadiliyah, Mas'udiyah mendengar, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, yang hanya di dunia live. Gini, guru rohani itu tidak pernah wafat. Sebagaimana di Al-Quran disebutkan bahwa pejuang, nabi, ulama itu tidak wafat. Jasadnya aja yang wafat. Tugas guru rohani, kalau guru jasmani itu bisa selesai tugas beliau ketika beliau wafat. Guru jasmani loh ya, guru syariat jenengan itu ketika dia wafat selesai. Guru ngaji sampean, guru IPS sampean, guru matematika sampean ketika mati sudah nggak bisa ngajar lagi. Tapi guru rohani itu berbeda, Pak Ibu. Justru ketika guru rohani itu wafat, jasadnya yang wafat, maka tidak terhalang beliau itu masih membimbing kita, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW yang masih terus membimbing umat-umatnya. Hanya memang ada orang-orang tertentu. Kalau jenengan pernah mendengar, kan sering kita mendengar kisah para aulia Allah yang sering berjumpa dengan Nabi, berdialog dengan Nabi. Bahkan tidak jarang ada beberapa ulama-ulama yang kadang-kadang itu menanyakan khat kepada Nabi di saat beliau sudah wafat. Secara rohani, ya kan? Begitupun dengan para ulama pun begitu. Maksud saya begini, jika guru jasmani itu selesai tugas beliau, nggak bisa ngajar jenengan lagi ketika beliau sudah wafat. Tapi guru rohani itu justru ketika jasad beliau sudah diwafatkan oleh Allah, justru saat itulah sebenarnya harusnya lebih kuat.
karena beliau sudah tidak lagi terhijab oleh ruang waktu, oleh sebab akibat dan sebagainya. Hanya saja kita kadang-kadang nggak paham, kita nggak bisa kontak kan gitu. Karena apa? Kita masih belum kenal ruh kita. Kan ada qalb, ada hati, ada ruh, ada siri, ada apa. Kita mungkin selama ini masih bergelut dalam akal kita, jasmani kita. Mungkin ke hati aja belum. Kalau kita sudah masuk dalam hati, bisa connect apa itu. Makanya kalau toh beliau, maksudnya gini, kalau toh beliau sudah wafat, tapi guru itu nggak pernah wafat, beliau masih ada yang kita semua. Maka apa pesan saya? Ayo, selain kita menghauli beliau, mengingat beliau juga, apa yang beliau ajarkan, ayo kita lakukan. Apa sih? Gini, pokoknya selama jenengan itu memegang istighosah, maka jenengan apa nyambung dengan apa? Otomatis itu. Karena istighosah itu, setiap guru mursyid itu punya permintaan, ada tali, ada mahar yang harus jenengan bayar sehingga jenengan tetap nyambung. Sebagaimana jenengan kalau ada tower XL pengen nyambung, ya harus ngisi pulsa XL kan begitu, baru nyambung dengan tower XL. Jenengan mau nyambung dengan Excel yang diisi Telkomsel, nggak ada nyambungnya kan begitu ya. Sama kayak itu. Setiap guru mursyid itu pasti punya sesuatu yang punya mahar. Yang selama itu jenengan lakukan, jenengan sambung dengan guru, akan dibimbing oleh guru. Walaupun jenengan nggak tahu. Kita kan nggak tahu masalahnya guru itu membimbing kita. Kita nggak tahu Nabi itu membimbing kita, mendoakan kita. Kan kita nggak tahu. Karena kita terhijab, masih terhijab. Makanya istighosah sama lakukan. Kalau jenengan tetap istighosah, akan sambung dengan guru, akan dibimbing oleh guru. Itu yang pertama. Yang kedua, yang belum selesai fidah ya segera dikerjakan, segera diselesaikan. Karena fidah itu sebenarnya harusnya ya, kalau dalam kurikulum Thariqah itu harusnya itu di awal itu diselesaikan sebelum istighosah. Tapi kalau Abbas sama Abbas sudah dikasih keringanan, istighosah fidah bisa dilakukan bareng dengan istighosah, tidak apa-apa. Jadi kita fidah walaupun belum selesai, nggak apa-apa sambil belajar istighosah. Kalau istighosah itu kita terhalang oleh waktu, kesibukan, boleh dikodok. Nah, tapi kalau Abah itu lebih senang kalau ditakjil. Ditakjil itu dibaca sebelumnya. Lalu ajaran-ajaran beliau juga kita amalkan. Jangan khawatir karena guru itu tetap tidak akan membiarkan kita. Bahkan kalau Rasulullah Muhammad SAW itu sampai kiamat loh masih membimbing kita sampai mau nyelamatkan kita di akhir. Makanya istighosah diamalkan. Kita bisa menjadi bisa nyambung dengan guru. Kalau selama yang istighosah, otomatis tetap nyambung dengan guru. Kalau toh kita nggak pernah bertemu atau kehilangan, itu bukan karena sudah mati, enggak mati. Cuma kita aja yang terlalu banyak hijab kita sehingga terhalang, itu saja sebenarnya. Seperti tadi, perlukah kita mencari yang lain misalnya? Beneran enggak? Sebenarnya ya enggak. Maksud cuma satu, harusnya begitu. Mungkin ini gini Bapak Ibu, insya Allah Abah Masyur itu tadi dalam perjalanan masih belum nyampe mungkin beliau. Tadi menjelang maghrib itu beliau masih ada belum masuk Suramadu. Menjelang maghrib beliau WA saya. Ini saya sudah hampir maghrib belum masuk Suramadu, tapi nyampe di sini. Ketika tadi Razidni memulai itu
Ustaz Mansur WA saya di Google masih kurang 2 jam. Makanya nggak apa-apa ya sambil nunggu beliau. Tapi ada Ustaz Zudi. Mungkin nanti Ustaz Zudi yang ngaji. Yang jelas gini, saya pengen kita semuanya monggo nggak kita meneguhkan kembali ikatan kita dengan guru. Guru itu mboten wafat, itu belum bisa bertemu. Kalau kita rohani kita belum bisa nyambung. Kita butuh musyawarah, butuh apa? Abah punya khalifah, yaitu aja dijak musyawarah. Dijak musyawarah atau tanya khalifahnya Abah. Kalau kita belum bisa nyambung salah rohani dan fakultas. Bahkan dulu itu Abah sudah yes, musyawarah dengan khalifah-khalifahnya. Mungkin segini saja nggih, moga-moga barokah. Semoga kita mendapat barokah dan tetap bersambung dengan guru rohani kita. Semoga kita sama Allah dijadikan sebagai sebagai santri beliau. Yang jelas beliau itu guru pejuang Thariqah Syadzili Al-Masri itu thariqah perjuangan. Jadi selain istighosah juga harus berjuang. Wasiat terakhirnya apa? Para seluruh santri harus berjuang. Apapun yang kamu lakukan harus dalam rangka perjuangan. Memperjuangkan apa? Memperjuangkan agama Allah, berjuang untuk beribadah kepada Allah, berjuang untuk melakukan Allah, berjuang untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu. Dan beliau itu memang pejuang murni, Bu, tidak aja ngomong berjuang boten, tapi sungguh-sungguh berjuang. Kalau jangan pengen tahu bagaimana cara berjuang, ya maka harus melihat Khawatir Syekh. Itu betul-betul berjuang lillahi ta'ala. Kalau kita itu tidak ada apa-apanya. Dulu saya itu kalau itu diajari berjuang sampai sekarang masih tetap datang. Mungkin kehebatan barokah Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum